update dong setelah coblosan 14 Februari. KPU belum menetapkan secara resmi bahwa dia yang menang gitu loh. Dan ketika KPU menetapkan pun misalnya di bulan Maret, itu kan masih ada hak angket, interpelasi. Betul. Belum dibawa ke MPR, ke MK. Masih panjang nih perjalanannya. Agak salah sih pemilihan ini adalah pada pra pencoblosan kemarin dihajar bansos tuh agak salah. Jadi masyarakat di Nina bobokkan lah gitu. Nanti mereka akan minta tuh tagih tuh mana? Iya. Mana yang namanya makan gratis dan bansos. Dan itu kan amat sangat sulit ya dilaksanakan makan gratis ya. Gimana caranya aja bingung saya. Betul. Halo Pak Tommy. Halo Agus. Akhirnya saya sampai juga nih ke Bali nih, menempuh perjalanan 16 jam. Gimana kabarnya Pak Tommy? Baik. Terus gimana perjalanan dari Ambarawa ke Bali? Aman? Oh aman Pak, aman. Memang saya spesial nih buat ketemu Pak Tommy. Waduh. Ya kan, sebagai fans berat Kontrapeso. Oke. Jadi kita hari ini saya malah diajak bikin video nih ya. Iya, nggak apa-apa kan? Iya, hari ini kita coba bahas yang mengenai kemenangan Prabowo Gibran, Pak Tommy. Yang menurut dari podcast Kontrapeso, itu kan 80% dan 20% tuh. Berarti kemenangannya di 20%, Pak Tommy. Ya, betul. Jadi kondisinya kan waktu sebelum ini kita buat video-video sebelumnya, kita buat itu adalah teori kemungkinannya kalau di metafisik Cina itu 80-20. Akibat apa? Akibat dua orang ini, Prabowo Gibran itu adalah sio kelinci. Sedangkan negara kita itu negara ayam. Kan gitu kan, mereka ciong tuh berarti. Nggak cocok lah kira-kira begitu. Nah, tetapi pada saat itu juga kan kita pernah sebut juga di situ bahwa jika ada sesuatu di dalam pemilihan ini, itu bisa aja terbalik, berubah menjadi 20%-nya yang menang, bukan 80%-nya. Karena apa? Nah, kita lihat kan sekarang, kita lihat di beberapa media, kita lihat di beberapa di YouTube lah, di Twitter lah, itu ramai sekali kan, ramai sekali bahwa terjadi kecurangan, dan bahkan kita lihat kan kelihatannya memang penguasa ikut campur tangan dengan adanya bansos dan lain-lain ya. Saya tidak bicara mengenai itu, tetapi itu adalah salah satu faktor besar yang membuat 20% ini terjadi. Kira-kira seperti itu. Berarti terjadi campur tangan dari kekuasaan, Pak. Ya. Nah, tapi ada masalahnya nanti ini. Masalahnya adalah apa? Karena metafisik itu bicara alam semesta. Oke. Nah, alam semesta mungkin sekarang lagi tidak seimbang nih melihat ini. Dalam artian ini harusnya tidak ada di sini nih. Tetapi sekarang jadi nih. Secara quick count ya. Quick count dia jadi. Nah, kita nggak tahu nantinya seperti apa di perhitungan akhir dari KPU, apakah memang akhirnya memang mereka jadi. Nah, pada saat mereka nanti jadi, akan terjadi hal-hal di mana memang nanti akan mengganggu republik ini. Karena memang nggak cocok. Apakah mereka ini kerjanya males-malesan misalnya? Apakah mereka jalan sendiri-sendiri? Nah, kita belum tahu ya ke depannya. Gitu Pak Tommy ya. Saya nggak bisa ngeramal. Tetapi kalau kita bicara balance, ini udah unbalance nih. Udah tidak balance. Sebetulnya dari alam semesta. Nah, ada apa dengan alam semesta memberikan ini ya? Kita nggak ada yang tahu. Jadi waktu itu kita tidak meramal loh bahwa Prabowo Gibran pasti kalah, enggak, karena kita nggak memihak siapa-siapa, tapi itu dari pure atau murni dari metafisik. Dan ternyata ada campur tangan dari pihak-pihak lain yang pada akhirnya 20%-nya menjadi menang. Ya. Kurang lebih gitu Pak Tommy ya. Ya begitu. Jadi kayak contoh, kalau kita bicara contoh misalnya ramalan cuaca nih, semua udah bener nih, ramalan cuaca udah bener, tahu-tahu jebret hujan. Katanya nggak hujan nih, tahu-tahu jebret hujan. Nah, ada pengaruh apa dengan hujan ini? Seperti itu. Gitu Pak Tommy ya. Gitu. Ini kira-kira ada nggak Pak Tommy contoh-contoh dari negara lain nih
kalau ketika suatu pemilu ada suatu mungkin kecurangan dan bisa jadi seperti ini gitu Pak Tommy, supaya kita bisa mungkin membandingkan juga. Sebetulnya ada contoh ya, satu contoh tetapi bukan kecurangan ya. Ini bukan kecurangan ini. Ini adalah si yang calon terpilih ini berhasil di tahun ciongnya dia. Oh. Gitu. Ya. Contoh adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat. Ya, Biden kepilih. Biden itu sionya kuda. Dia kepilih di tahun 2020 sio tikus. Wah, ciong itu Ciong Pak ya. dong. Ciong Nah, mati. begitu dia ciong, sekarang apa yang terjadi dengan Amerika? Kacau Pak. Kacau balau, Kacau. banyak gelandangan segala macam, Betul. ekonomi kacau balau kan begitu. Iya betul. Nah, kira-kira begitu dah nanti jadinya seperti itu. Waduh. Kita mesti lihat ke depannya seperti itu. Sebenarnya kalau dari segi sekarang ini 20% menang itu memang kelihatannya ada suatu campur tangan yang cukup besar ya Pak. Iya, cukup besar. Atau nggak- sangat besar mungkin ya Pak. Betul. Makanya sekarang kan agak ribut-ribut melulu nih kerjanya. Ada lagi terbaru tuh apa hak angket lah segala macam kan gitu. Nah, jadi kan untuk dua orang ini juga kasihan untuk untuk mencapai tujuan itu kayaknya padahal gampang banget kan udah 58%, tapi masih ada gangguan. Tetap aja diganggu terus. Gitu. Iya. betul. Padahal sebetulnya udah 57-58% udah deh yang udah pasti menang. Tapi Iya betul. tapi gangguan banyak banget nih gangguan. Gangguan. Ya mau ngomong apa? Itulah kalau misalnya negara ayam mau masuk pemimpin dua ini dua-duanya kelinci seperti itu. Si kelincinya kasihan juga. Iya Pak ya. Jadi kasihan. masih ada jalan terjal menuju pelantikan ya Pak. Sangat. Kita lihat aja nanti seperti apa. Oke. Gitu. Jadi masih panjang 20% ini ya kan, apakah mungkin Pak dari metafisik Cina ini kita ada pemilu ulang? Bisa aja ya balik-balik lagi. Tadi kan 80-20 ya. Tapi kemungkinan besar sih bukan pemilu ulang ya. Kemungkinan besar bukan begitu dari 80%-nya. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya ternyata dari yang proses misalnya terjadi proses angket dan lain-lain terus bisa menimbulkan itu, hukum saya kan nggak ngerti. Saya nggak begitu ngerti hukumnya seperti apa gitu. Tapi kalau secara metafisiknya memang alam semesta itu kalau misalnya sudah sampai terjadi seperti itu agak bahaya. Kenapa bahaya? Ya tahu naga nih bisa rusuh. Kita lihat-lihat dari komen. Update dong setelah coblosan 14 Februari. KPU belum menetapkan secara resmi bahwa dia yang menang gitu loh. Dan Belum. ketika KPU menetapkan pun misalnya di bulan Maret, itu kan masih ada hak angket, interpelasi. Betul. Belum dibawa ke MPR, ke MK, bisa iya. dibatalin di MK. Iya, walaupun ya Pak, kalau MK. Karena saya pribadi sih udah nggak percaya MK. Tapi walaupun gimana, masih panjang nih perjalanannya. Perjalanannya panjang. Dan apakah alam semesta ini bisa menciptakan keseimbangan baru Pak sampai bulan Oktober nih? Atau pelantikan nih, apakah akan terjadi sesuatu yang Kalau 20% signifikan dari 20 menjadi 80 kebalik lagi gitu. enggak. Kalau 20%, sekarang kan yang menang 20 nih, 20%. Nah, sekarang alam semesta tinggal menyeimbangkan itu aja. Jadi yang 20 itu diseimbangkan gitu loh. Sehingga jalannya bisa seimbang, tetapi tetap akan banyak halangan-halangan yang akan mereka tempuh. Tuh. Tapi dia nggak bisa balik gitu loh. Iya. Dia nggak bisa kembali Pak ya. Nggak Karena bisa. 20 ini akan membuat keseimbangan baru dari 20 ini. Iya, keseimbangan baru. Nah, keseimbangan baru ini butuh effort yang gede. Dari? Ya dari ini semua orang-orang di dalam situ, individu-individu yang di dalam situ. Kenapa? Karena alam semesta menyeimbangkan itu dengan gerak dari orang-orang tersebut. Oh iya, makanya ada isunya akan ada hak angket Ya, segala macam itu ya, ya Pak ya. ya. Dari PDIP dan Ya. koalisi yang lainnya, dari pihak 01 dan 03 nih kan. Betul. Akan membuat hak angket itu mungkin suatu bentuk keseimbangan itu ya Pak. Ya, keseimbangan coba baru. kita. Jadi misalnya taruhlah hak angket. Hak angketnya ternyata nggak jadi. Nah, kan itu keseimbangan baru. Jadi udah mulai diterima nih. Udah mulai diterima si 20 nih. Terus Ngerti. masuk MK. Di MK ditolak.
masuk lagi keseimbangan baru 20-nya. Gitu loh, 20% masuk. Tetapi kalau tidak ada itu, ini malah jelek. Kenapa jelek? Jadi apa ya? Jadi beban. Beban dalam artian pemilu ini bukan pemilu yang jujur dan adil atau terburuk atau whatever lah nanti namanya apa di kemudian hari. Jadi orang akan ingat terus itu. Tetapi kalau udah ada keseimbangan yang dibuat oleh individu ini, baik itu lawan maupun kawan, ya, itu akan menjadikan yang 20 ini malah jadi lancar, jadi bagus. Waduh, gitu. Jadi bisa dua sisi ya Pak, artinya bisa lancar terus mulus, bisa. Tergantung alam semesta, balik lagi ya. Betul, karena dia buat keseimbangan barunya bukan di 80, kalau 80 gampang, seret jadi. Kalau 20 kan enggak, banyak banget nih yang harus dia lakukan. Tahap-tahapan apa yang dia harus lewatin dulu, gitu. Terutama ya yang dari pihak yang tidak puas ya. Tapi itu bagus malah kan seperti yin and yang, hitam dan putih, ya kan? Terus ada gelap dan terang. Nah ini ada yang bilang curang, ada yang bilang enggak, kan gitu. Nah ini dibuat keseimbangan baru oleh alam semesta, sehingga akhirnya seimbang, udah hilang dengan sendirinya. Ya, ya banyak yang beropini Pak bahwa ini terjadi kecurangan TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, kita nggak ikut-ikut deh kalau itu. Iya, nggak ngerti. Karena opini tadi macam-macam ya untuk melawan status quo ini kan Pak. Intinya kan gitu. Jadi tergantung lagi daripada keseimbangan yang akan terbentuk ini ya Pak. Ya. Dan kita punya potensi ke arah, ya mungkin kita mengingat luka masa lalu, ke arah kerusuhan 98 nggak Pak Tommy menurut metafisik Cina nih. Karena saya dan teman-teman saya juga banyak diskusi, ini apa bisa kita sampai ke arah sana kira-kira Pak Tommy dari keseimbangan baru yang 20% ini? Enggak, itu problemnya kalau waktu tahun 98 dengan sekarang ini agak berbeda ya, Kalau 98 ini kan 98 ini kan sionya Macan ya. Macan. Nah, kalau Macan kan mainnya di darat. Jadi dia nerekam aja tuh langsung jebret. Jadilah 98. Kalau ini kan tahun naga. Tahun naga itu dia itu malah kalau udah capek dia lari ke atas. Udah ngilang. Oh, hilang. Hilang dia udah. Hilang aja udah ke atas. Nah, itu yang berbahayanya apa? Jadi berantakan aja gitu. Berantakannya macam-macam, dari ekonominya berantakan, segala macam berantakan nih. Waduh. Tuh. Tetapi rusuhnya enggak sih kayaknya. Karena kalau macan di bawah, kalau naga di atas ya Di Pak? atas. Jadi dia kabur aja gitu ya? Kabur aja. Oh, Nggak melihat jadi aja paling dia. nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada Mungkin masalah. menurut Pak Tommy sendiri, 20% mencari keseimbangan ini mungkin tidak akan sampai seperti 98. Nggak. Kemungkinan besar ya? Ya, tapi kita nggak Bisa aja jadi. Ya, kita nggak pernah tahu Pak. Nggak pernah tahu, karena kalau kayak gitu kan di luar kekuasaan kita. Tetapi kecenderungannya atau kemungkinannya kalau tahun naga kecil lah ya. Ya. Iya, berarti sudah cukup jelas Pak Tommy ya, bagaimana si 20% ini bisa menang. Betul. Dan juga mungkin di episode selanjutnya kita bisa bahas juga Pak Tommy mengenai gimana nih jalannya Indonesia ke depan. Karena kan kita jangan sampai ke Amerika Pak. Saya punya sepupu, bukan sepupu sih, istri saya punya sepupu kuliah di Amerika. Dia bilang sendiri sama saya betapa hancurnya Amerika, terutama di daerah San Francisco. Banyak sekali orang yang homeless, walaupun jadi yang dibangga-banggakan job employment tinggi, tapi minimum wage. Mereka nggak bisa afford untuk cost of living di situ. Akhirnya jadi homeless. Jadi homeless yang bekerja Pak Tommy, dan itu banyak banget. Gila ya. Hidup di mobil. Iya, betul. Jadi banyak banget yang punya camper gitu, tidur di mobil. Dan jangan sampai Indonesia bisa seperti itu, ya nggak Pak Tommy? Iya. Agak salah sih di pemilihan ini adalah pada pra pencoblosan kemarin dihajar bansos tuh agak salah. Jadi masyarakat di Nina bobokkan lah gitu. Nanti mereka akan minta tuh tagih tuh mana? Iya. Mana yang namanya makan gratis dan bansos, dan itu kan amat sangat sulit ya dilaksanakan. Makan gratis ya, gimana caranya aja bingung saya. Betul. Demikian luas Indonesia, beda kalau kata orang kan ada di satu negara mana lah bla 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 bla, kita cek ternyata negara-negara Eropa yang penduduknya kecil, penduduknya sedikit,
Betul. Wilayahnya juga nggak seperti Indonesia, kecuali India ya. Kalau India ya emang besar, tapi India satu wilayah, bukan kepulauan. Betul. Beda gitu loh. Dia kontinen, kayak Iya, satu kontinen, betul. sedangkan kita kepulauan. Iya, sulit kepulauan bawa. Sekarang misalnya taruh di Sumatera misalnya, kan Sumatera punya pulau juga tuh. Atau di Sulawesi ada pulau-pulau juga terluar yang harus dikasih. Betul. Naik apa bawanya, atau di situ dibuat dapur umum, ya nggak ngerti juga sih. Ya, kosnya sangat tinggi, Pak. Tinggi. Dan bahkan Tinggi. saya pernah baca salah satu tim suksesnya Prabowo sendiri ngomong bahwa ini akan terrealisasi secara maksimal di 2029, which is mau pemilu lagi. Aduh, pendapat saya pribadi bahwa memang sebenarnya dia mau ceritanya niru Jepang, tapi infrastruktur kita dengan Jepang jauh, Pak. Beda, iya. Ya, walaupun dia juga negara kepulauan, tapi Iya. tidak sebesar kita. Betul, penduduknya juga nggak banyak. Anggarannya juga beda. Beda. Ya kan, Betul. Pak? Infrastruktur jauh. Kita Jauh. mau ngirim koran ke Papua aja 2 minggu. Iya. Gimana ngirim makanan yang busuk, cepat busuk contohnya. Iya. Masa dikirim Indomie, Pak, sama kornet kan nggak bergizi. Iya. Iya. Gitu aja, Pak Tommy. Untuk yang mau konsultasi dengan Pak Tommy bisa hubungi podcast Kontrapeso di Instagram di bawah ini. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya.